Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Nabila Marsyanada, tentunya dalam program Terapi Kalbu di JAK TV. Dan sebelum kita buka acara ini, ada baiknya kita mendengarkan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mbak Andi Ros, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Silakan Mbak Andi Ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, bagus sekali tadi ya. Surat Al-Ahzab ayat 21, di mana kita diberi gambaran tentang kepribadian Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang paling baik bagi kita, karena beliau mempunyai akhlak yang sangat terpuji dan punya hati yang sangat bersih. Iya, dan semoga ini semua dapat menjadi suri teladan bagi kita, bagi orang-orang yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan hari pembalasan kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya Mbak Andi Ros, kita sapa dulu yang sudah ada di studio, yaitu Pak Ustadz Soni. Assalamualaikum Pak Ustadz Soni. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik dan segar. Iya, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di sini di studio ya. Iya, dan nanti juga akan ada mantan pasien Ustadz Soni, tapi sekarang masih dirahasiakan dulu ya, karena kita akan sharing dengan beliau. Namun sebelumnya tema kita hari ini adalah sembuh berkat kebersihan hati, di mana kita harus tetap menjaga hati. Namun apakah kaitannya nih ya Mbak Andi Ros dengan tema kita hari ini? Betul sekali. Kita bisa tanya kepada Bapak Ustadz Soni Sutrisno langsung. Iya. Terima kasih Mbak Andi Ros, terima kasih Mbak Marsya. Para pemirsa yang budiman, hari ini kita mencoba untuk mengajukan sebuah tema, yaitu sembuh berkat kebersihan hati. Para pemirsa yang budiman, berbicara tentang hati maka tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh negatif yang sering sekali menghampiri hati adalah berupa penyakit hati yang kita kenal dengan iri, dengki, buruk sangka, sombong, dan yang sering kita rasakan tapi mungkin kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya kotoran hati adalah cemburu. Para pemirsa, kadang-kadang kalau kita ingin membersihkan satu penyakit hati saja, katakanlah iri atau dengki, itu tidak segampang yang kita ucapkan. Harus ada suatu perlawanan dari diri kita. Karena itu Rasulullah mengatakan bahwa setelah perang Badar ini ada perang yang sangat besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, iri, dengki, buruk sangka itu adalah bahan bakar daripada hawa nafsu tadi. Sering sekali misalkan kita hidup bertetangga dengan tetangga sebelah, yang biasanya tetangga kita mungkin satu hari dia naik sepeda ya, ternyata beberapa hari kemudian di depan kita dia lewat menggunakan mobil yang mewah. Kadang-kadang ada perasaan iri gitu kita sama dia, kok dia bisa kita enggak. Nah, para pemirsa yang budiman,
cara untuk melawan perasaan iri itu tidak lain, kita harus melawannya dengan kita lawan diri kita sendiri. Memang pada saat kita berusaha melepas rasa iri dari hati kita, itu rasanya seperti menggelegak, seperti kayak sesak nafas kita untuk mengeluarkan perasaan iri dalam diri kita ini. Nah, biarkan saja kalau dia menggelegak, dia ada sesak nafas, biarkan. Itulah proses pembersihan dari iri, dari kotoran iri dari hati kita. Iya. Mohon maaf sebentar Pak Ustadz, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi. Namun pemirsa, sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu hanya di JAK TV. Menelusuri setiap ruang hijau sekitar kita. Tanaman ini ditanam melalui pot atau plastik seperti ini. Mencari tahu lebih dalam seluk-beluk upaya pelestariannya. Rasanya lepas banget. Menjelajahinya sekaligus menikmati pengalaman bersama alam dalam jejak hijau. Ikut gabung bersama saya ya. Yang berondong aja. Paus lewat. Honey. Pokoknya lengkap kap. This is Christian Bautista. Don't forget to watch Jalan Jalan Jakarta right here on JAK TV. Masih bersama kami dalam program Terapi Kalbu di JAK TV, dan tema hari ini adalah sembuh berkat kebersihan hati. Ya, Pak Ustadz silakan, yang tadi terpotong. Iya, jadi memang kita harus action ya untuk melawan kotoran-kotoran hati dalam diri kita, dalam bentuk iri atau kita lagi dengki sama orang, kita lawan rasa dengki kita untuk supaya jangan terus kita turutin rasa dengki itu yang ada dalam diri kita. Memang awalnya kita terasa sesak, kita terasa dada kita panas, biarkan, teruskan saja, karena disitulah letak proses pembersihan hati. Jadi kotoran dengki sedang dibakar di dalam hati kita agar dia sirna dari hati kita. Para pemirsa yang budiman, berbicara tentang kebersihan hati, kalau kita sering melakukan proses pembersihan hati, insya Allah akan memudahkan kita di dalam memahami dan mengaplikasikan Al-Fatihah di dalam kehidupan ini. Seperti tadi telah dikemukakan oleh Mbak Andi Ros di dalam kitab suci Al-Quran, bagaimana sih akhlak daripada Rasulullah. Rasulullah terkenal dengan Al-Quran berjalan. Seperti kita ketahui bersama, Al-Fatihah adalah merupakan umul kitab atau induk daripada kitab. Jadi sama saja sebenarnya Al-Fatihah telah mengalir di dalam diri Rasulullah dalam bentuk aktivitasnya, dalam bentuk akhlaknya, dalam bentuk perbuatannya, dalam bentuk sikap dan cara berpikirnya. Nah, untuk supaya kita bisa mengaplikasikan Al-Fatihah di dalam kehidupan ini, kita harus sering melakukan proses pembersihan hati, kotoran-kotoran hati di dalam diri kita seperti iri, dengki, dan buruk sangka itu, sehingga akan sangat memudahkan kita dalam mengaplikasikan Al-Fatihah dalam bentuk sikap kehidupan. Beberapa waktu yang lalu telah kita bahas bagaimana Al-Fatihah itu. Yang pertama, biasanya orang-orang yang telah memahami betul Al-Fatihah di dalam kehidupannya, maka dia akan bersikap dan bersifat kasih sayang dalam hidupnya. Seperti yang tercermin dalam Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Di dalam cara berfikirnya, di dalam cara bertindaknya, dia akan selalu mengedepankan kasih sayang dan cinta kasih kepada semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, tanpa pernah membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sangat menghargai perbedaan. Dia sadar betul bahwa di tengah perbedaan itulah Allah telah menggelar kekayaannya. Tidak ada satu yang seragam di alam semesta ini. Semua berbeda. Nah, alhamdulillah telah mengajarkan kepada kita untuk mau menerima sebuah perbedaan. Setelah itu baru Rahmani Rahim. Artinya apa?
Orang-orang yang mensikapi Al-Fatihah dalam hidupnya, dia akan selalu berpikir hidupnya harus bermanfaat untuk orang sebanyak-banyaknya. Karena itulah Rasulullah bergelar rahmatil alamin. Artinya apa? Hidupnya bermanfaat untuk seluruh alam semesta. Nah, orang-orang yang telah memahami Al-Fatihah menjadikan sikap dalam hidupnya, dia akan selalu berpikir, hari ini aku harus bermanfaat apa ya untuk manusia? Hari ini aku harus bermanfaat apa ya untuk alam jagat raya ini? Itulah yang harus disikapi dalam bentuk Rahman dan Rahim. Maliki Yaumiddin. Dia sadar betul bahwa setiap perbuatannya pasti akan dibalas oleh Allah. Allah telah mengatakan, walau hanya sebesar biji zarah, kamu akan merasakan balasannya. Artinya apa? Sedikit saja kita berbuat dosa, pasti akan dibalas, para pemirsa yang budiman. Nah, orang-orang yang telah mensikapi Al-Fatihah dalam hidup, dia hati-hati dalam berbuat. Karena dia sadar betul, setiap perbuatannya akan memberikan feedback kepada dirinya sendiri. Nah, setelah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sadar betul, dia hanya boleh bermohon kepada Allah. Dia tidak pernah menduakan Tuhan. Tuhan itu Esa. Ilmu tauhid dalam dirinya telah mengalir. Dia sadar betul bahwa Allah itu Esa. Nah, Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang budiman, perhatikan arti dari Ihdina siratal mustaqim. Di sini orang-orang yang telah mengalir Al-Fatihah di dalam hidupnya, dia sadar betul bahwa yang mengetahui jalan yang lurus hanya Allah. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Artinya apa? Yang tahu jalan yang lurus hanya Allah. Para pemirsa yang budiman, Rasulullah juga membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Rasulullah di dalam hidupnya, di dalam bersikap, dia selalu meletakkan bahwa yang tahu hanya Allah jalan yang lurus. Jadi tidak boleh kita sok tahu. Artinya apa? Tidak boleh kita sombong. Bahkan Allah telah mengatakan di dalam kitab suci Al-Quran, jangan kamu mengatakan dirimu lebih baik. Belum tentu. Siapa tahu mereka lebih baik dari kamu. Nah, 7 inilah yang harus mengalir di dalam diri kita. Nah, untuk supaya kita memudahkan kita dalam mengalirkan 7 tadi, sering-seringlah kita melakukan proses pembersihan hati. Nah, kalau ini telah kita lakukan proses pembersihan hati, 7 ini mengalir dalam kehidupan kita, insya Allah. Itulah yang dikatakan dia memiliki akhlak Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, disinilah letak tema kita, bersih maka terjadi kesembuhan. Kenapa? Karena kalau Al-Fatihah telah mengalir dalam diri kita, pikiran kita menjadi enteng. Bagaimana tidak enteng, hidupnya penuh dengan cita kasih, tidak pernah sombong. Dan dia sadar betul bahwa dia hidup untuk bermanfaat untuk alam semesta ini, tanpa pernah membedakan siapapun. Akibatnya hatinya akan menjadi baik. Allah mengatakan, apabila segumpal hati itu baik, maka baiklah semuanya. Maka tercapailah sebuah kesembuhan. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang bisa membersihkan hatinya setiap saat dan mengamalkan Al-Fatihah itu ya Pak Ustadz. Insya Allah kesehatan terjamin ya. Kesehatan terjamin, keselamatan dunia dan akhirat juga terjamin. Tapi perlu kita sadari betul bahwa jangan kita putus asa, para pemirsa yang budiman, khususnya untuk orang-orang yang beriman. Semakin kita baik dalam hidup ini, semakin kita beriman dalam hidup ini, kita jangan kaget kalau semakin kita akan dicoba sama Allah. Karena Allah telah mengatakan di dalam kitab suci Al-Quran, apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu beriman, padahal belum tentu. Akan aku coba kau dengan sedikit sakit, sedikit takut, dan sedikit kurang. Ini artinya apa, para pemirsa? Semakin kita beriman, semakin kita dicoba. Itulah harganya orang beriman. Baik, benar sekali Pak Ustadz. Ya pemirsa, ada sedikit informasi bagi Anda yang suka membaca, ada 2 buku keluaran dari Pak Ustadz Sony. Yang pertama adalah Power of Soul, seorang penyembuh, dan yang kedua Salat untuk memperbesar periuk rezeki. Dan bukan saja periuk rezeki, masalah materi, tapi juga kesukaan dalam sholat, dan kesehatan, dan juga kebahagiaan lahir dan batin. Betul sekali Mbak. Iya, dan nanti kita juga akan sharing